bersama saya Yan Rahman. Saudara, hari ini 28 Januari 2025 genap 100 hari masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lalu apa kabar kinerja dari Bursa Efek Indonesia? Meski masih terbilang seumur jagung, 100 hari ini kerap menjadi angka yang dijadikan acuan penilaian kepemimpinan di Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpengaruh terhadap volatilitas IHSG. Namun dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, nyatanya market malah terus turun. Kita lihat data, saudara. Nah, melihat data 100 hari pergerakan IHSG, memang dari angka pertama yang kami rangkum di tanggal 21 Oktober 2024 hingga 24 Januari 2025 terjadi penurunan yang konsisten. Dari awal, saudara, di sini ada 7.772 di satu hari setelah pelantikan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Memang ada sedikit naik turun begitu hingga hari ini tercatat di penutupan market di tanggal 24 Januari 2025. Ada penurunan menjadi 7.166. Dan saudara, Prabowo Gibran dilantik pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Dan market saat itu sedang tutup. Kita mulai pada tanggal 21 Oktober 2024. Kala itu IHSG berada di level 7.772. Dan terus konsisten turun dan hingga penutupan bursa Jumat pekan lalu menyentuh angka 7.166 atau ambles sebesar 7,8%. Bahkan ini, saudara, tercatat 3 kali rontok di bawah angka psikologis hingga kami rangkum ini di bawah angka 7.000. Ada di tanggal 19 Desember 2024, IHSG ambruk di angka 6.977. Dan sehari kemudian, saudara, di tanggal 20 Desember 2024, di mana bursa tak mampu menahan pesimisme pasar sehingga angka masih di level 6.983. Sempat naik turun tipis, namun market kembali merespons negatif pada 14 Januari 2025, ini di angka 6.956. Lalu bagaimana kinerja emiten-emiten milik pemerintah yang melantai di bursa selama 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran? Kita ke data selanjutnya. Nah, ini dia di 100 hari kinerja saham BUMN Top Market Cap, di mana kita ambil 4 emiten plat merah dengan kapitalisasi terbesar di bursa saham. Setali 3 uang dengan ambrolnya IHSG, pada 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, saham-saham ini juga kompak terjun bebas. Kita lihat bersama. Ini yang pertama ada BBRI atau Bank BRI, ini turun sebesar 16,03%. Kemudian ada BMRI atau Bank Mandiri sebesar turunnya 14,93%. Kemudian ada TLKM atau Telkom turun sebesar 13,22%. Dan yang terbesar penurunannya, saudara, ini ada di BBNI alias Bank BNI turun 18,04% di 100 hari kinerja saham BUMN Top Market Cap. Dan saudara, BBRI yang pada Oktober 2024 masih bertengger di posisi 4 Top Market Cap dengan kapitalisasi kala itu sebesar 720,2 triliun rupiah, harus terlempar ke posisi 6 Top Market Cap pada Desember 2024. Digeser oleh 2 emiten yang bergerak di sektor industri pertambangan, yaitu BYAN dan juga AMMN. Padahal selama ini BBRI yang disebut-sebut sebagai saham sejuta umat ini jadi harapan besar retail karena selama tahun 2024 BRI lah bank yang memiliki keuntungan atau profit tertinggi di antara bank-bank besar lainnya. Dan kabar baiknya, kini BBRI kembali ke posisi 4 Top Market Cap dengan kapitalisasi sebesar 628,68 triliun rupiah. Sementara itu, BMRI berada di posisi 7 dengan kapitalisasi 565,95 triliun, sedangkan TLKM dan juga BBNI masing-masing berada di posisi 9 dan juga 12 dengan market cap 266,48 triliun dan 170,22 triliun rupiah. Saudara, meskipun market bergerak negatif di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, namun potensi market merespons positif masih terus terbuka lebar. Seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang optimistis ekonomi Indonesia tumbuh sesuai target melalui realisasi program prioritas sebesar 8%.
baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%. Kita semakin jelas waspada pangan, kita rencanakan 4 tahun, ternyata kita akan kaget jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Swasembada energi demikian juga, mungkin kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Sentimen apa yang sebetulnya mempengaruhi kinerja IHSG di awal pemerintahan Prabowo Gibran? Kita sudah bergabung dengan ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sabiantoro. Selamat pagi Mas Satria. Selamat pagi Mas Ian dan Kompas Bisnis. Mas Satria, ini pertanyaan paling penting begitu ya. Apa sebetulnya yang paling mempengaruhi kinerja IHSG di 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Kita ketahui IHSG di 1 hari pelantikan dari Prabowo Gibran, kemudian hingga saat ini terpantau turun sebesar 7,8%. Baik, yang digarisbawahi oleh Kompas itu sangat akurat ya, bahwa pasar saham kita memang salah satu menjadi yang paling buruk performanya tahun lalu. Indeks harga saham itu kira-kira tahun lalu sekitar minus 12%, sedangkan tahun 2024 lalu itu bursa saham di Amerika Serikat naik 25%, bursa saham di Cina dan Taiwan naik 17%, dan bahkan tetangga kita Singapura dan Malaysia itu naik sekitar 22% itu loh bursa sahamnya. Nah, kalau misalnya memang dilihat ya, dan aksi jual di pasar saham ini terutama deras karena akibat dari aksi jual dari investor asing, bukan dari yang domestik. Jadi investor asing itu yang mengalami penurunan itu merupakan saham-saham blue chip seperti Telkom, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara, dan bahkan BCA. Gitu loh. Sepertinya memang ada seperti semacam keraguan di mata investor asing melihat bagaimana ini performa ekonomi Indonesia ke depan. Dan yang kedua adalah sepertinya dari sisi outlook atau garis besar dari pertumbuhan profit perusahaan-perusahaan tersebut tidak begitu memuaskan. Kita tahu perbankan-perbankan seperti Himbara biasanya itu pertumbuhan profitnya atau bottom line-nya bisa double digit di atas 10% gitu, atau mungkin 15 hingga 20%. Nah, tahun lalu dan juga tahun ini diekspektasikan itu pertumbuhan mungkin akan hanya di single digit. Gitu loh. Ini merupakan perlambatan ya ekonomi yang biasanya terasa dulu di sektor perbankan yang merupakan proksi yang paling awal gitu, atau denyut dari perekonomian kita sendiri. Kalau kita lihat bahwa pemerintahan ini kan memang ditopang oleh BUMN yang memang juga melantai di bursa begitu, dan sebagian besar yang menjadi top market begitu di bursa. Kita katakan tadi sempat disinggung oleh Mas Satria, ini ada BBRI atau Bank BRI, ada juga BMRI atau Bank Mandiri, ada BBNI, dan juga ada TLKM atau Telkom. Ini keempat-empatnya di 100 hari ini kompak turun. Analisis Anda seperti apa? Iya, juga memang dari awal tahun gitu loh. Jadi itu aksi jual asing itu tidak hanya tahun lalu ya, tapi sejak tahun baru itu makin cukup agresif gitu loh. Jadi kalau saya bisa mengambil ya analisanya kami di pasar modal, biasanya investor itu merupakan satu pelaku yang fair gitu loh. Jadi tidak akan terpengaruh mengenai misalnya politik dan lain-lain. It's all about the number. Jadi melihat angkanya seperti apa. Gitu. Sampai sejauh ini memang ekspektasi terhadap
ekonomi di pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran tampaknya masih belum eh, masih belum baik ya di mata investor. Tapi ini merupakan satu hal yang normal. Saya berikan contoh ya, pada saat pemerintahannya Pak Jokowi 2014 dan 2015 awal, itu juga aksi jual asing juga deras gitu. Jadi biasanya ada satu seperti a learning curve ya, atau misalnya gitu loh, kalau kita berkaca pada pemerintahan awalnya Perdana Menterinya Narendra Modi di India, juga aksi jual asing di indeks saham di India juga cukup deras. Jadi ada satu learning curve dan ini merupakan tanggung jawab dari Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk bagaimana ke depannya mengembalikan kepercayaan investor. Kalau kita berbicara terkait dengan emiten-emiten big caps BUMN begitu, yang rata-rata ini merupakan bank besar di Indonesia. Anda sempat menyebutkan kalau di sektor keuangan memang sentimennya dipicu oleh paling tidak ada dua hal besar. Yang pertama adalah aksi jual asing begitu yang paling mempengaruhi. Kemudian juga ada profit dari bank ini yang kurang memuaskan di tahun 2024. Kemudian apakah hanya sentimen ini dan apakah juga sentimen terkait dengan politik dan kebijakan-kebijakan yang diambil selama 100 hari ini berpengaruh terhadap emiten-emiten bank besar? Ya, jadi kalau saya tadi garis bawahi ya, mungkin ada 3 faktor besar yang menyebabkan indeks saham kita mengalami penurunan yang cukup drastis di kuartal 4 hingga berlanjut 2-3 minggu awal. Yang pertama tadi, pertumbuhan dari profit atau laporan keuangannya perusahaan-perusahaan tersebut mungkin tidak begitu kuat. Dan ini sudah tren yang dalam 2 tahun terakhir lah, BRI itu kan sahamnya turun dari 6.000 sekarang hanya di 4.100. Jadi ada ekspektasi yang mungkin pertumbuhan profitnya itu lebih lambat gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang dari sisi sentimen dari kondisi makroekonomi. Nah tadi biasanya itu investor asing hanya masuk saham-saham yang big cap. Kenapa? Karena ada seperti requirement jika investor asing masuk ke pasar saham, itu sahamnya mesti besar, sahamnya likuiditasnya juga mesti baik, dan biasanya saham-saham di Indonesia yang memenuhi 2 syarat tersebut itu adalah saham-saham perbankan, Telkom, Astra, dan beberapa big cap saja gitu loh. Jadi ya kalau misalnya nilai tukar rupiah kita kan melemah, sudah dari 15.800, 15.900, sekarang di 16.200. Investor asing ingat saat membeli saham BRI atau Telkom itu belinya dalam rupiah. Jadi mereka menukarkan dolarnya. Jadi saat rupiahnya melemah, mereka juga menderita kerugian dari sisi mata uang. Jadi selama ya ini cara nilai tukarnya itu melemah, juga outlook dari yang pasar saham juga bisa kurang begitu baik. Dan yang terakhir adalah sentimen dari sisi global. Karena sekarang ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat tidak begitu drastis lagi. Bahkan Bank Sentral Jepang itu juga sedang masuk ke interest rate hiking cycle atau sedang menaikkan suku bunga. Dan lagi-lagi, arus modal itu mengalir ke negara yang perekonomiannya kuat dan negara yang suku bunganya tinggi. Jadi dua-duanya itu sekarang ya secara relatif perspektifnya, itu Indonesia menjadi kurang menarik jika dilihat dari perspektif global dan regional. Ya, menarik sekali kalau kita membahas terkait dengan angka-angka makroekonomi yang sebelumnya telah diumumkan. Kemarin pemerintah juga mengumumkan terkait dengan inflasi yang memang terjaga, kemudian ada juga kondisi makroekonomi yang datang dari Bank Indonesia yang memangkas suku bunga menjadi 5,75%. Ini apakah angka-angka yang positif ini tidak cukup kuat untuk menggerakkan IHSG ke paling tidak stabil begitu ke angka di sebelum 100 hari? Baik, kami harus jujur dari sisi pelaku pasar. Itu input konstruktifnya adalah mungkin ekonomi kita tidak sekuat yang di angka-angka. Gitu loh. Jadi karena kalau di pelaku pasar ya, semua melihatnya itu berdasarkan ya datanya seperti apa, terutama dari sisi mikro. Gitu loh. Misalnya saat pertumbuhan ekonominya Indonesia itu secara agregat 5%, biasanya pertumbuhan profit gitu loh, atau pertumbuhan keuntungan perusahaan-perusahaan di IHSG itu mungkin bisa 8-10% di 5-10 tahun lalu. Misalnya ya 8 hingga 10%. Sekarang itu ekspektasi dari earnings growth atau pertumbuhan profit itu tidak sampai segitu.
itu hanya 5-8%. Misalnya gitu loh, kalau kita bicara mengenai emiten, BNI itu baru saja mengeluarkan laporan keuangan. BRI dan Mandiri mungkin pertumbuhan profitnya tidak sampai 10%. Biasanya mereka bisa 20% sendiri gitu loh. Jadi ada seperti disconnect ya gitu antara data-data makroekonomi secara agregat dengan data-data real di sisi emiten, dan ini dilihat oleh investor asing gitu loh. Kita tidak bisa membantah gitu loh fakta bahwa aksi jual asing di pasar saham itu sangat-sangat agresif, dan mereka pasti melihat data gitu loh. Karena kalau misalnya nih gitu loh, ekonominya kuat, pertumbuhan 5% dan diekspektasikan menjadi 8%. Pasti kalau investor asing percaya, mereka akan masuk dong gitu loh ke pasar saham di Indonesia, seperti mereka masuk ke pasar saham di Singapura atau di Malaysia yang naik 20% tahun lalu. Jadi sepertinya ya ada disconnect ya atau ketidak sinkronan antara data agregat makroekonomi dan bagaimana yang dilihat oleh asing di sektor real. Berarti artinya memang ada PR besar untuk mensinkronkan bagaimana ini data-data makroekonomi sehingga ada trust begitu dari investor asing. Dan juga Mas Satria yang memang besar begitu dibahas baru-baru ini terkait dengan program-program utama atau prioritas dari pemerintah. Utamanya seperti makan bergizi gratis dan juga ada swasembada pangan dan energi. Apakah ini juga akan berpengaruh ke sektor-sektor, kita lihat ada kebutuhan pokok dan juga energi? Ya, dilihat memang ini program-programnya Pak Prabowo itu jika diimplementasikan dengan baik bisa menjadi katalis bagi perekonomian Indonesia ke depan. Misalnya, ini kan seperti alokasi modal ya, gitu loh, alokasi uang. Jika memang misalnya sekarang dananya atau prioritasnya Pak Prabowo dari makan dari pemerintahan sekarang adalah makan bergizi gratis, pasti akan ada sektor-sektor yang diuntungkan. Misalnya, jika memang ekspektasinya program makan bergizi gratis itu akan berjalan dengan lancar, maka harusnya sektor-sektor yang diuntungkan adalah sektor-sektor dengan yang exposure terhadap kelas menengah ke bawahnya tinggi. Misalnya BRI, gitu loh. Kan BRI itu segmen dari kreditnya adalah UMKM. Harusnya jika memang ini diekspektasikan akan berjalan lancar, sahamnya BRI harus rebound, harusnya kan rebound dengan cukup pesat. Tapi memang sejauh ini belum ada tanda-tanda, dan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah nih untuk mengembalikan atau memulihkan kepercayaan investor. Apalagi sekarang misalnya kan jika saya tambahkan ya, pagi-pagi ini saya tuh bangun melihat ada info bahwa saham-saham di Amerika Serikat itu pada jatuh karena adanya AI-nya dari yang Cina itu merupakan cukup canggih. Ini juga bisa memberikan volatilitas bagi pasar modal nih, karena arus modal sekarang sedang keluar dari Amerika Serikat gitu loh, karena saham-saham teknologi di sana bersifat sudah sangat naiknya sangat pesat ya, dan mungkin bisa masuknya ke negara-negara seperti di Indonesia gitu. Jadi ada seperti rotasi dari reclass aset dan arus modal asing, harapannya dari Amerika Serikat yang saham teknologinya sedang mengalami penurunan masuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki exposure pada teknologi. Berarti artinya ada PR pengembangan di sektor teknologi seperti itu, Mas Satria? Iya, memang seperti yang tadi kita lihat ya, bahwa saham-saham dan emiten di Indonesia itu yang besar-besar itu hanya merupakan perbankan atau telkom atau misalnya Astra, industri manufaktur yang bersifat basic. Ini merupakan PR ke depan kita nih, bagaimana kita bisa masuk ke supply chain global sehingga ya saat ada arus modal yang keluar dari Amerika Serikat atau keluar dari Taiwan itu bisa masuk ke Indonesia, karena ya ada exposure teknologi gitu atau perkembangan industri manufaktur teknologi yang bisa memasukkan arus modal. Jadi investor-investor asing yang kami temui dan saya diskusi di sekuritas juga tanyanya biasanya, ya bisa masuk apa nih selain saham-saham yang perbankan, saham-saham yang konvensional, seperti itu. Ya, sebetulnya terkait dengan sektor teknologi ini, apa yang harus dibenahi di Indonesia sehingga memang market ataupun investor asing ini bisa mempercayakan dana
ataupun uangnya di Indonesia. Kita lihat beberapa sentimen negatif juga terjadi di Indonesia. Kita ambil contoh kasus e-fishery kemarin, startup begitu, yang juga menjadi perbincangan bukan hanya di Indonesia, tapi juga investornya banyak di seluruh dunia. Ini apa sebetulnya yang harus dibenahi? Betul, kalau saya bisa menggarisbawahi ya, industri pasar modal itu merupakan fondasi terutama bagi perusahaan teknologi. Jadi reformasinya itu sebenarnya harus dimulai di situ jika kita ingin menarik arus modal asing masuk. Misalnya, gitu loh, kita melihat ya emiten-emiten teknologi yang melantai di bursa, kita bisa lihat harga sahamnya, Bukalapak, Gojek, Tokopedia, gitu loh. Atau mungkin di sektor privat ada yang dari sisi e-fishery tadi yang sudah disebutkan. Gitu loh. Jadi ini berbeda dengan landscape dari government support atau dukungan pemerintah di Cina misalnya. DeepSeek itu yang membuat heboh dalam 2 hari terakhir, yang membuat sahamnya Nvidia di Amerika Serikat minus 20% dan membuat sell off yang terbesar sepanjang sejarah. Itu bekerja hanya dengan budget 5%, 10% dari Microsoft atau Facebook karena ada dukungan pemerintah dari Tiongkok, Cina, gitu loh. Jadi bagaimana pemerintah Cina itu mendukung industri teknologi untuk berkembang, sehingga berkembangnya pun saat ada startup kecil seperti DeepSeek, mereka bisa mengalahkan OpenAI, ChatGPT, mengalahkan Microsoft, mengalahkan Facebook dan Nvidia dari sisi efisiensi, gitu loh. Jadi ini merupakan ya kami di pasar modal merindukan ya, gitu loh, ingin bahwa ya 5-10 tahun lagi gitu loh, Indonesia juga punya industri teknologi yang bisa menarik arus modal asing sehingga IHSG atau bursa saham kita tidak hanya bergantung pada emiten-emiten seperti perbankan dan manufaktur. Oke, berarti mulai harus ada pergerakan begitu. Sebelumnya di bertahun-tahun begitu Indonesia selalu mengandalkan emiten-emiten ataupun sektor yang blue chip, perbankan, dan memang mesti ada perubahan begitu ya, bergeser ke sektor teknologi yang seperti terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan juga di Tiongkok. Terima kasih telah bergabung bersama kami ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sambiantoro atas waktunya bersama kami. Sehat selalu.